Persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, makasih banyak Pak Ridya Afgan, SPSI, MPSI selaku host dari BPSDM Provinsi Sulawesi Tengah yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua, salam sehat. Pak Arhan Firdaus, SAP, SIP selaku penguji yang saya hormati. Maldi SPD selaku mentor yang saya hormati. Kemudian Pak Agus Tawakal SPD sebagai presenter yang sama kita banggakan. Alhamdulillah pagi ini room ini sudah dihadiri oleh Bapak penguji, kemudian Bapak mentor, peserta, dan saya sebagai coach. Dengan demikian sesuai dengan Perlan, maka forum ini dinyatakan quorum. Baik, untuk memaksimalkan pemanfaatan waktu, pada sesi pertama ini bersama-sama kita ikuti paparan yang akan disampaikan oleh Pak Agus Tawakal dengan judul Optimalisasi Pembelajaran Atletik Kids Nomor Lempar Melalui Modifikasi Alat Pembelajaran Penjasorkes DSDN 19 Banawa. Pak Agus, paparannya diawali dari catatan penguji pada saat seminar awal. Kalau ada catatan penguji, dan seperti apa tindak lanjutnya di halaman berapa itu? Siap. Setelah itu dilanjutkan dengan realisasi, pelaksanaan aktualisasi. Saya kira jelas Pak Agus ya? Siap, Pak. Baik, karena sudah jelas, saya silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Arhan Firdaus, SIP, selaku penguji. Yang saya hormati Bapak Dr. Andes Haji Bahrun, MSI, selaku coach. Yang saya hormati Bapak Maldi SPD, selaku kepala sekolah sekaligus mentor. Kemudian yang saya hormati Bapak Afgan. Baik, saya izin share screen. Mohon izin, apakah sudah terlihat? Tinggal di slideshow. Slideshow-nya yang di bawah Pak Tawakal, yang ada gelas itu yang paling bawah. Ya. Oke, siap. Baik, sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk memaparkan laporan pelaksanaan aktualisasi yang saya lakukan di sekolah. Kemudian yang pertama saya akan paparkan yaitu catatan penguji pada saat seminar rancangan. Yang pertama, cover didesain sebagus mungkin dan diseragamkan dengan satu angkatan. Itu sudah saya tindak lanjut di halaman depan. Kemudian yang kedua, peran lama di bab 2 diganti dengan peran baru. Sudah saya tindak lanjut juga pada halaman 9. Kemudian yang ketiga, tambahkan pada tabel kontribusi terhadap visi dan misi. Sudah saya perbaiki di halaman 25. Kemudian yang keempat, tambahkan satu tahapan kegiatan pemberian reward. Itu juga sudah saya tindak lanjuti di halaman 87, tepatnya di kegiatan 6, melakukan evaluasi, pemberian reward. Kemudian yang kelima, tambahkan matriks penggunaan nilai-nilai dasar profesi ASN, Agenda 2 dan 3, dan visi misi dan nilai organisasi dan rencana aksi bela negara. Itu semua juga sudah saya perbaiki atau tambahkan di halaman 41 sampai halaman 47. Kemudian yang terakhir yaitu daftar pustaka, sudah saya lampirkan juga. Saya lampirkan di halaman 92. Kemudian selanjutnya ke kegiatan aktualisasi. Kegiatan yang pertama yaitu melakukan konsultasi dan mentor. Yang kedua, membuat atau memodifikasi alat lempar turbo dan tolak peluru. Yang ketiga, membuat video tutorial penggunaan alat modifikasi lempar turbo dan tolak peluru. Yang keempat, membuat
RPP, yang kelima mempraktekkan penggunaan alat olahraga hasil modifikasi, dan yang terakhir yaitu yang keenam melakukan evaluasi. Baik, saya akan menjabarkan kegiatan pertahapan. Kegiatan 1, konsultasi dan mentor, yang tahapan kegiatan pertama yang saya lakukan yaitu menyiapkan bahan konsultasi. Adapun penerapan nilai dasarnya, yaitu saya menerapkan nilai tanggung jawab, kejelasan target, kemudian ketuhanan pada sila ke-1, mandiri dan kerja keras. Outputnya tersedia pada lampiran. Kemudian yang kedua, tahapan yang kedua yaitu melakukan konsultasi dan mentor. Saya menerapkan nilai dasar transparan, tanggung jawab, sila ke-1 ketuhanan, menghargai komunikasi, konsultasi dan kerjasama, dan outputnya terdapat juga pada lampiran. Kemudian ke tahapan kegiatan yang ketiga yaitu diskusi dengan guru olahraga sekolah lain. Penerapan nilai dasarnya yaitu transparan, tanggung jawab, ketuhanan, menghargai komunikasi, konsultasi, dan kerjasama, orientasi mutu, dan kerja keras. Begitupun outputnya ada di lampiran. Kemudian keterkaitan kegiatan dengan agenda 3, yaitu peran dan kedudukan ASN. Di sini saya masukkan yaitu pelayanan publik. Kemudian penguatan terhadap nilai organisasi yaitu memiliki integritas dan inisiatif. Adapun dokumentasi dari tahapan pertama yaitu ini, kemudian outputnya terhadap kegiatan tahapan 1 dan 2, 3 ini terdapat di lampiran. Selanjutnya tahapan kegiatan kedua, tahapan pertama itu mencari referensi modifikasi lempar turbo dan tolak peluru di Google atau di YouTube. Outputnya tersedianya referensi modifikasi alat dan terdapat juga lampiran bukti fisiknya di lampiran. Kemudian tahapan yang kedua menyiapkan alat dan bahan untuk membuat atau memodifikasi alat lempar turbo dan tolak peluru. Outputnya tersedianya alat dan bahan, dokumentasi dan bukti fisik terdapat di lampiran. Kemudian tahapan yang ketiga yaitu membuat atau memodifikasi alat olahraga. Outputnya terbuatnya modifikasi alat, bukti fisiknya juga terdapat di lampiran. Kemudian keterkaitan kegiatan 2 dengan agenda 3 yaitu manajemen ASN. Kemudian penguatan nilai organisasi, di sini saya masukkan kreatif dan inovatif serta pembelajar. Berikut dokumentasi kegiatan 2 dan outputnya terdapat di lampiran. Pada kegiatan 3 yaitu membuat video tutorial penggunaan alat modifikasi lempar turbo dan tolak peluru. Tahapan pertama yaitu menyiapkan alat dan bahan untuk pembuatan video tutorial penggunaan alat modifikasi. Outputnya terdapat di lampiran. Kemudian tahapan yang kedua membuat video tutorial cara menggunakan alat olahraga hasil modifikasi. Tahapan yang ketiga yaitu proses editing video tutorial penggunaan alat olahraga hasil modifikasi hingga selesai. Adapun keterkaitan kegiatan 3 dengan agenda 3, peran dan kedudukan ASN, yaitu manajemen ASN. Penguatan terhadap nilai organisasi di sini yaitu kreatif dan inovatif serta pembelajar. Berikut dokumentasi, kemudian bukti fisiknya juga ada terdapat di lampiran beberapa. Kemudian kegiatan keempat, yaitu membuat rancangan pelaksanaan pembelajaran. Tahapannya menyusun rancangan kegiatan pembelajaran mulai dari pendahuluan, kegiatan inti, hingga penutup. Outputnya terdapat di lampiran, kemudian mendiskusikan rancangan pelaksanaan pembelajaran atau RPP dengan guru senior. Outputnya juga terhadap tahapan kegiatan ini terdapat di lampiran. Keterkaitan kegiatan 4 dengan nilai agenda 3 yaitu manajemen ASN dan WOG atau Wall of Government. Penguatan terhadap nilai organisasi di sini yaitu memiliki integritas dan tanpa pamrih. Berikut dokumentasi dari setiap tahapan dan lampirannya, bukti fisiknya terdapat di lampiran. Lanjut ke kegiatan kelima yaitu mempraktekkan penggunaan alat olahraga hasil modifikasi. Yang pertama, menyiapkan siswa dan peralatan olahraga yang akan digunakan. Outputnya kesiapan siswa dan peralatan olahraga.
Bukti fisik juga terhadap kegiatan ini terdapat di lampiran. Kemudian yang kedua, berdoa sebelum memulai aktivitas belajar. Di sini saya selipkan salah satu rencana aksi bela negara, yaitu berdoa sebelum memulai aktivitas. Outputnya yaitu meningkatkan keimanan dan rasa cinta terhadap tanah air. Kemudian tahapan yang ketiga, mengenalkan atau menayangkan video tutorial cara penggunaan alat olahraga hasil modifikasi. Outputnya pemahaman siswa terhadap video tutorial cara penggunaan alat olahraga hasil modifikasi. Kemudian bukti fisiknya juga terdapat pada dokumentasi dan lampiran. Tahapan yang keempat yaitu mempraktekkan penggunaan alat hasil modifikasi. Outputnya kemampuan siswa menggunakan alat modifikasi. Bukti fisiknya itu berupa dokumentasi dan terdapat di lampiran. Adapun keterkaitan kegiatan 5 dengan nilai agenda 3, peran dan kedudukan ASN, yaitu manajemen ASN, penguatan terhadap nilai organisasi, yaitu kreatif dan inovatif. Berikut dokumentasi kegiatan 5 per tahapan. Lanjut ke kegiatan 6, yaitu melakukan evaluasi. Tahapan yang pertama itu menyusun lembar kuesioner. Outputnya tersedianya lembar kuesioner. Bukti fisik terdapat pada dokumentasi dan lampiran. Kemudian yang tahapan kedua, membagikan lembar kuesioner. Tahapan yang ketiga, mengumpulkan lembar kuesioner. Tahapan keempat, melakukan penilaian. Outputnya hasil penilaian terdapat pada lampiran. Kemudian pemberian reward. Outputnya yaitu motivasi atau dorongan terhadap siswa agar lebih rajin dalam melakukan pembelajaran. Lampirannya terdapat, bukti fisiknya terdapat di dalam lampiran. Kemudian keterkaitan kegiatan 6 dengan nilai agenda dengan agenda 3, peran dan kedudukan ASN, yaitu pelayanan publik. Penguatan terhadap nilai organisasi di sini yaitu memiliki integritas dan inisiatif. Berikut dokumentasi dari kegiatan 6 dan pertahapan. Adapun bukti fisik selanjutnya terdapat di lampiran. Kemudian lanjut ke kesimpulan. Saya kira waktunya cukup. Kesimpulan sudah. Ya. Siap. Terima kasih banyak Pak atas waktunya. Baik Pak Agus Tawakal, 10 menit pas. Pak Mentor, Pak Maldi SPD yang saya hormati, bersama-sama kita sudah simak paparan dari Pak Agus Tawakal. Saat ini kami sangat membutuhkan semacam kesaksian atau testimoni dari Bapak. Sudah seperti apa ini penerapan alat atlet yang dimodifikasi dikaitkan dengan optimalisasi pembelajaran atlet. Untuk itu kepada Pak Maldi disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Bahrun MSc selaku coach, Pak Arhan Firdaus sebagai penguji, dan Afgan sebagai coach. Ada beberapa poin yang sudah saya catat. Yang pertama yaitu saya sangat mengapresiasi setiap kegiatan yang sudah dilakukan oleh Pak Agus di sekolah. Kemudian yang kedua, saya melihat langsung setiap kegiatan aktualisasi yang dilaksanakan di sekolah dan benar bahwa Pak Agus melakukannya tanpa ada rekayasa. Yang ketiga, dengan adanya kegiatan aktualisasi, ini, siswa sangat antusias melakukan pembelajaran penjas orkes. Kemudian yang terakhir, saya selaku kepala sekolah sekaligus mentor berharap agar supaya ke depannya Pak Agus dapat
melanjutkan inovasi dan kreativitas dalam merancang pembelajaran penjas orkes sehingga bisa terus memberikan kontribusi dan pelayanan pendidikan yang bermutu secara berkelanjutan. Demikian dari kami. Sahir, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih banyak Pak Maldi, Ya, ya. SPD, selaku mentor sudah memberikan kesaksian sekaligus harapan-harapan ke depan. Baik, selanjutnya kepada Pak Arhan Firdaus, SIP, selaku penguji, dengan hormat disilakan. Baik, terima kasih banyak Pak Barun selaku coach dan moderator pada ujian seminar aktualisasi pagi hari ini. Terima kasih banyak Pak Mentor Pak Maldi yang sudah hadir menyempatkan waktu untuk mendampingi Pak Agus Tawakal dalam seminar aktualisasi pagi hari ini. Tadi sudah memberikan penguatan dan keterangan terkait dengan kegiatan yang sudah dilaksanakan. Terima kasih juga untuk Pak Mentor yang sudah memberikan saran masukan, dukungan, dan persetujuan tentunya terkait dengan kegiatan yang sudah dilaksanakan selama kurang lebih 30 hari. Dan alhamdulillah sudah selesai oleh Pak Agus Tawakal. Kami tetap berharap kepada Pak Mentor untuk terus membimbing, mengarahkan Pak Agus Tawakal agar jauh lebih baik ke depannya dan tentunya bisa menjadi ASN yang profesional. Untuk itu kami ucapkan sekali lagi terima kasih banyak Pak Mentor, Pak Maldi. Untuk Pak Agus, ada beberapa hal yang menjadi catatan saya, hanya sedikit untuk Pak Agus, dan terima kasih banyak sudah melaksanakan kegiatan aktualisasi selama 30 hari. Sudah selesai dan alhamdulillah kita sudah bertemu kembali di ujian seminar aktualisasi. Catatan-catatan saya nanti tolong dicatat dan nanti segera dilengkapi dan diperbaiki, karena nanti akan diupload kembali laporannya sebagai bentuk laporan final di Kolabjar. Dan tentunya akan ada lembar pengesahan yang akan saya tandatangani selaku penguji dan Pak Barun selaku coach dan mengetahui Ibu Kepala Badan BPSDM Provinsi Sulawesi Tengah. Catatan saya yang pertama adalah semua catatan saya yang tadi sudah ditampilkan di awal, baik rancangan sampai dengan aktualisasi ini, nanti dimasukkan di dalam lampiran sebagai bukti evidence atas perubahan yang sudah kita lakukan mulai dari rancangan sampai dengan laporan aktualisasi ini. Kemudian yang kedua, saya coba membuka kembali dari awal sampai dengan bab 1 sampai dengan bab 4. Saya melihat di kegiatan 4 di tabel rancangan itu masih ada 2 tahapan. Mungkin ini saya yang terlewat atau ini lupa untuk dirubah. Jadi nanti tinggal tambahkan 1 tahapan, ini masih ada kesempatan sebenarnya. Meskipun sudah lewat, karena minimal di setiap kegiatan itu adalah 3 tahapan. Siapa? Kemudian saya apresiasi untuk Pak Agus dengan semua lampiran yang cukup lengkap, ya, bukan cuma cukup, sangat lengkap. Dari setiap output dari setiap tahapan itu ada di dalam laporan ini. Dan saya sudah mengecek dan coba menceklis satu persatu. Pak Agus Tawakal, ini bukan akhir dari sebuah aktualisasi. Ini adalah tahap awal kita bagaimana beraktualisasi, melatih diri kita, membiasakan diri kita, menghabituasikan nilai-nilai dasar profesi ASN. Aktualisasi sebenarnya ada pada saat Pak Agus Tawakal ini kembali bekerja sebagai seorang guru, tenaga pendidik di sekolahnya, ya, terus menerapkan nilai-nilai dasar profesi ASN. Buat suatu gagasan-gagasan pemecahan isu yang kiranya masih ada isu atau masalah yang harus diselesaikan di sana, ya, tentunya tetap berkonsultasi dengan mentor selaku atasan langsung, kepala sekolah, berkoordinasi dengan teman-teman rekan-rekan sejawat guru lainnya, ya. Siapa? Intinya adalah tetap menerapkan nilai-nilai dasar profesi ASN dalam teman guru ke anak-anak didik. Kemudian Pak Agus buat suatu inovasi-inovasi kemudahan-kemudahan dalam setiap pekerjaan Bapak. Dan tentunya yang paling penting adalah bantu pekerjaan dari mentor. Ya. Siap. Pak Agus, saya berharap ini bukan akhir dari tali silaturahim kita ya. Saya berharap ini terus berlanjut. Karena mungkin suatu saat kami akan mengunjungi sekolah atau instansi atau unit kerja dari peserta yang sudah dihasilkan oleh BPSDM Provinsi Sulawesi Tengah yang tentunya bekerja sama dengan BKPSDM Kabupaten Donggala. Sukses selalu
Dan saya berharap bisa mendapatkan nilai yang bagus juga ya, dan bisa lulus dengan nilai yang bagus dan segera menghapus C-nya. Moderator. Baik, makasih banyak Pak Arhan. Jadi yang pertama Pak Agus, lampirkan itu catatan yang dipaparkan di awal tadi. Ya, Siap, Pak. Siap. sebagai bukti bahwa sudah ada proses perbaikan sejak seminar awal. Yang kedua, kegiatan keempat itu tambah satu di bawahnya, karena ini standar penyusunan minimal 3 tahapan. Tambah di Iya, situ, setelah berdiskusi, simpulkan. Ya. Oh iya. Jadi Siap. kesimpulan itu tinggal di pointer outputnya. Ya. Disimpulkan saja, supaya tidak menambah bukti fisik yang terlalu banyak. Siap, Ya. Pak. Mohon izin, Yang Pak. terakhir dari saya, jadi begini. Nah, yang terakhir dari saya, Pak Tawakal, ini kan kita pajang di perpustakaan ini, ditandatangani juga Ibu Kaban. Iya, Nanti Pak. kalau bisa kesimpulannya di pointer. Kesimpulan 1, 2, 3. Supaya tegas dia ya. Oh, siap, Pak. Siap. Ini masih cerita, ini masih terlalu mengalir dia. Iya, Pak. Sekira nanti. itu saja. Ya. Baik, makasih banyak Pak Maldi selaku Kepala Sekolah sebagai mentor sudah hadir bersama kami mendampingi Pak Agus. Sekali lagi, makasih banyak Pak Arhan. Makasih banyak juga Pak Tawakal. Kita akhiri sesi ini dengan ucapan billahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali Terima kasih kepada banyak, Pak Pak Host. Arhan. Afgan, silakan. Baik, Host. Pak, terima kasih Pak Bahrun. Baik, terima kasih untuk Pak Maldi yang sudah menyempatkan waktunya untuk mendampingi Pak Agus Tawakal. Baik, Pak Agus Tawakal, terima kasih atas presentasinya. Silakan untuk mematikan rekamannya. Terima kasih, Dan Pak. saya perkenankan Pak Maldi dan